Kali ini kita sudah masuk ke materi pertama dan kalian juga sudah mulai bisa ikut praktek. Sekarang udah nggak ada banyak materi-materi lain, tapi ini full praktek. Nah, di sini kita akan belajar tentang hosting dan domain. Buat kalian yang udah tahu dan beneran paham tentang hosting dan domain, silahkan skip aja bagian ini. Kalian bisa langsung masuk ke materi lain yang ada di bawah sini, masih banyak, itu kalian pelajari di situ. Kalau misalkan sudah tahu tentang hosting dan domain. Tapi kalau misalkan kalian awam, dan kalian belum tahu sama sekali tentang hosting dan domain, silahkan simak materi ini. Nah, di sini saya sudah rangkum beberapa penjelasan dan analogi gimana sih cara supaya kita tuh paham tentang hosting dan domain. Nah, di sini saya sudah buat beberapa listnya ya, hosting, belajar tentang hosting, domain, provider, dan lain-lain gitu. Buat kalian yang pertama kali ngedenger istilah hosting atau domain itu pasti bingung. Nah, di sini saya ibaratkan sebagai rumah dan tanahnya gitu ya. Nah, di sini ada rumah, ada pelangnya, ada tanahnya. Hosting itu diibaratkan sebagai tanahnya. Nah, di sini saya sebut hosting. Nah, hosting itu sebagai tanahnya, tempatnya. Nah, kemudian untuk rumahnya ini yang disebut dengan website. Kemudian untuk pelang ini, alamat ini disebut dengan domain. Ya, jadi ada alamatnya gitu. Di sini misalkan www.naon.co.id gitu. Nah, ini alamatnya ada di sini ya. Alamatnya ada di sini, terus websitenya itu bentukannya seperti ini, dan ternyata spesifikasi hostingnya tuh kayak gini kan. Kalau misalkan kita lihat spesifikasi tanah tuh rupa-rupa kan. Ada yang merah, ada yang keras, ada yang hitam, ada yang pasir gitu. Itu rupa-rupa. Nah, ternyata spesifikasinya kayak gini. Terus kita nggak mungkin bangun rumah sebesar ini kalau misalkan bawahnya atau tanahnya itu full pasir atau bekas sawah gitu kan. Potensi ambruknya itu jauh lebih besar. Nah, analoginya pun sama seperti website. Oh, ini hostingnya mau dipakai buat toko online, tapi spesifikasi hostingnya kok bapuk sekali gitu. Itu nggak memungkinkan. Jadi saya ulangi, pengertian dan penjelasan tentang hosting dan domain itu ibaratkan seperti rumah dan tanahnya. Jadi hosting itu tanahnya, kemudian website itu rumahnya, dan domain itu alamatnya. Sampai sini mungkin udah paham ya. Nah, di sini saya ada gambaran lain. Ini ada jalan nih. Nah, jalan itu internetnya. Ini ibaratnya toko online lah gitu kan. Ini jalan tuh internet. Ya, traffic mau lalu lalang banyak. Terus website itu adalah rumahnya. Terus web hosting ini tanahnya. Jadi di tanahnya kosong, kemudian dibangun rumah. Nah, itu udah baru bisa diisi terus kelihatan. Nah, di sini ada alamat posnya, ini alamatnya atau bisa disebut dengan domain seperti ini tadi gitu. Nah, terus di dalam rumah itu kan biasa ada perabotan. Bentuknya macam-macam gitu, mulai dari peralatan pribadi, dapur, kamar mandi, isinya gitu kan. Oh, ternyata ada akriliknya, di dinding-dindingnya tuh banyak poster. Nah, itu isi-isinya atau bisa disebut dengan data file. Jadi kalau misalkan kita nge-upload file ke website atau ke hosting itu ibaratnya sama kita beli barang dari luar, terus dibawa ke rumah, terus dipajang di rumah. Terus pas orang lain masuk rumah, oh bisa kelihatan nih ada barang-barang yang kayak gini gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, di sini saya akan berikan sedikit sampel ya. Di sini ada jadinaon.com. Nah, ini kan domain. Gimana cara supaya kita bisa ngakses jadinaon.com kalau misalkan nggak ada hostingnya? Itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita beli domain aja tanpa hosting itu nggak bisa kalau pakai WordPress atau self hosting gitu. Jadi nggak bisa diakses. Termasuk kalau misalkan kita bikin blog gratisan nih, numpang di Blogger, itu sebenarnya mereka pakai hosting juga tapi numpang di Google. Mungkin nanti pengibaratan hosting tentang Blogger yang gratis itu sama hosting kita akan jelaskan lebih detail di materi yang lainnya gitu. Oke, contoh lain di sini ada dakisemut.com. Nah, ini tuh alamatnya. Terus di hostingnya saya pakai hostingnya di warnahost.com. Nah, ini provider hosting yang saya pakai untuk mengonlinekan si website ini. Jadi di hostingnya ditaruh di sini, terus domainnya di setup, dibikin website. Selanjutnya kita akan bahas tentang provider hosting. Di sini ada beberapa, saya kategorikan lokal dan internasional ya. Termasuk saya sendiri pakai keduanya gitu kan. Ada lokal dan juga internasional. Termasuk website ini, kelas yang kalian tonton sekarang ini untuk saat ini 2024 Februari itu di hosting di server lokal gitu. Nah, di sini ada banyak logo-logonya saya pajang juga, dan mungkin kalian juga udah ada yang tahu, mungkin kalian juga ada yang pernah beli di salah satu ini atau bahkan sama sekali belum pernah. Jadi kalau misalkan kalian belum pernah sama sekali beli hosting atau domain dimanapun,
kalian harus paham tentang ini supaya kalian nggak dibodohin sama orang lain atau teman kalian, atau kalian punya usaha terus dibodohin sama bawahan kalian gitu. Misalkan ada kasus nih, oh tiba-tiba websitenya error, domainnya dijabel di mana gitu kan, lupa password lah. Nah itu kalian kalau misalkan nggak tahu gimana cara ngamaninnya, ya bisnis kalian, urusan kalian ya udah berakhir gitu. Jadi itulah alasan kenapa kalian harus minimal tahu tentang provider hosting yang ada di Indonesia. Di sini ada Niaga Hoster, DewaBiz, Warna Host, ID Cloud Host, Domainisia, dan semuanya yang ada di list ini masih saya pakai sampai sekarang dan aktif websitenya. Jadi saya nggak nyimpen satu website di satu tempat gitu. Jadi saya punya beberapa pos, kalau misalkan rumah ini banjir, saya bisa pindah ke rumah sebelah untuk tidur gitu kan. Nah begitupun dengan website, kalau misalkan website ini hostingnya down, kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalkan punya satu provider. Tapi saya punya banyak provider, jadi bisa pakai sana sini. Kalau misalkan oh di sini down, oh di sini kena malware, oh saya bisa pindah ke tempat lain dengan mudah gitu. Jadi websitenya tetap online. Terus kalau misalkan kalian sebelumnya pernah bikin website di luar atau dibikinin sama temen, sama orang lain dari jasa, dari agensi, itu pasti kalian harus punya akses ke domain dan hosting. Itu penting sekali gitu. Kalau misalkan kalian nggak punya akses ke situ, urusan kalian selesai, bisnis kalian hancur gitu. Nah jadi ketika saya jelaskan di sini, ini logo-logonya, kalian sudah paham dan kalian juga bisa ngejelasin ke orang lain, oh ternyata provider hosting tuh bukan hanya di situ aja, ternyata ada banyak gitu yang bisa kita pakai, dan kalian juga bisa bandingkan sendiri layanannya gimana, harganya gimana, terus after salesnya juga kayak gimana. Nah ini Niaga Hoster, ini juga ada harga-harganya yang kalian juga bisa tentukan, kalian bisa pilih. Nah, di sini ada DewaBiz dan Warna Host, ini yang disebut dengan provider hosting, tempat kalian beli domain dan beli hosting untuk mengonlinekan satu website atau bikin website. Nah, terus di luar juga ada banyak, ada GoDaddy, Hostinger, Namecheap, Namesilo. Kemudian saya pakai Fulter juga untuk PPS. Itu kita akan bahas nanti di materi yang lain. Lanjut ke pembahasan harga. Kalau misalkan kalian pengen bikin blog, pengen bikin website yang biasa-biasa aja kayak profile, portofolio, atau untuk kebutuhan belajar, itu kisaran hostingnya itu ada di 50.000 ya per bulannya sampai 500.000 per tahun. Nah ini sebenarnya sudah sangat-sangat cukup kalau misalkan kebutuhannya hanya untuk blog, profile, CV, portofolio, sama kebutuhan belajar. Jangan beli tahunan kalau misalkan kalian pengen belajar. Jangan beli yang 1 tahun, tapi beli aja yang bulanan, karena kalian prosesnya masih belajar gitu. Kalau misalkan kalian sudah butuh untuk kebutuhan yang jauh lebih besar, untuk kebutuhan bisnis, kayak toko online, ngiklan di Facebook Ads, ngiklan di Google Ads, atau media portal news yang udah trafficnya gede, dan ketika diakses itu websitenya lemot, itu kalian nggak bisa pakai hosting yang kisaran segini. Harus menyesuaikan dengan kapasitas yang diperlukan, dan juga pasti kalian udah punya budget kalau misalkan ada traffic masuk dan ada transaksi di situ. Nggak mungkin kalau misalkan kalian punya toko online, ada yang beli, terus website lemot dibiarin gitu aja, itu kalian namanya pelit. Nah untuk kisaran harganya di sini saya kasih range 1-2 juta aja. Sebenarnya ada yang jauh lebih banyak. Kalau misalkan kalian punya media atau toko online yang jauh lebih besar trafficnya, itu harganya jauh lebih mahal dan itu bulanannya lumayan mahal. Saya sendiri untuk kelola satu website, media news ya, media portal yang trafficnya udah lumayan, itu ngeluarin budget sekitar 3-5 juta per tahun untuk satu hosting dan satu website yang di online kan gitu. Jadi hanya satu website, nggak ada website yang lainnya. Dan itu normal karena pemasukan dari media juga lumayan banyak gitu dari iklan. Masa nggak menutup untuk kebutuhan 5 juta per tahun. Terus rekomendasi web hosting untuk kebutuhan saya itu bagaimana dong? Nah, di sini saya jelaskan kalian itu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, jangan maksain. Kalau misalkan kebutuhannya untuk blog, kalian cari aja yang ringan-ringan kayak 20.000 per bulan. Terus kalau misalkan ada yang jauh lebih murah, kemarin juga saya nemu ada yang 15.000, ada yang 10.000 bahkan, tapi nggak tahu kualitasnya gimana. Nah, loadingnya pasti kerasa banget parah gitu kan. Tapi ya itu untuk belajar ya cukup lah. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan bisnis, itu nggak bisa lagi dong pakai hosting yang murah banget gitu kan. Kalau misalkan kebutuhan untuk bisnis, saya sarankan ya ada 500k per tahun. Itu spesifikasinya harus kalian cari tahu juga. Dan di materi berikutnya, di materi teknik pemilihan domain, menentukan hosting website, itu akan saya jelaskan gimana cara nentuin hosting untuk kebutuhan kita sendiri. Kalau misalkan kalian ketemu kelas ini terus pengen belajar dan nggak punya biaya untuk beli hosting,
Karena untuk masuk kelas ini kalian udah bayar uang, terus kondisi kantongnya juga belum menyesuaikan, kalian pelajar, ya kalian bisa kok ngikut kelas ini dengan nginstal WordPress secara offline. Materinya sudah dibuatkan di sini, install website offline. Jadi pakai laptop atau komputer kalian tanpa internet, kalian udah bisa belajar bikin website. Mungkin sekian aja materi kali ini tentang hosting dan domain. Sebenarnya masih banyak, tapi karena waktunya terbatas dan saya harus keluar dulu, sampai di sini aja dulu materinya. Jangan lupa untuk gimana cara matiin recordingnya ini.